beribadah bersama. Sebelum kita beribadah bersama pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat beribadah bersama, berkumpul untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Berkati kami yang melayani Engkau, Kau juga berkati yang ada di rumah. Terima kasih Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu seperti Rusa yang merindukan hadirat Tuhan.
Shalom semua, selamat siang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan saat siang hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang saat ini kami dengar semuanya boleh memberkati dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan Engkau dalam setiap perilaku kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang berfirman, kami mau mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus Engkau sendiri yang memberi hikmat bagi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi firman Tuhan saat hari ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan segala doa serta ucapan syukur kami. Baik anak-anak, saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan mendengarkan rema hari ini. Rema hari ini 2 Petrus 1 ayat 5-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sepasang suami istri mengangkat seorang pengemis untuk menjadi anaknya. Mereka membawanya pulang ke rumah mereka yang besar, bersih dan terawat. Suami istri tersebut mulai mengajari anak itu hal-hal baru yang biasa dilakukan di rumah tersebut. Hal itu tentu saja berat bagi anak tersebut, karena begitu banyak kebiasaan yang harus mulai ia tinggalkan. Mengingat sebelumnya ia berasal dari lingkungan jalanan yang kotor dan tanpa aturan. Seperti cara berpakaian, duduk, berbicara, hingga cara makan pun harus diperhatikan. Jelas, hal ini terasa sangat sukar bagi anak yang terbiasa hidup bebas di jalanan dan tidak mengenal aturan. Akan tetapi, mau tidak mau, hal tersebut harus dilakukan supaya ia memiliki kehidupan yang baru bersama orang tua angkatnya yang begitu mengasihinya. Ya, membenahi atau mengubah sebuah kebiasaan memang tidaklah mudah. Namun, jika kita rindu tahun Roh Kudus juga dinyatakan dalam hidup kita, maka kita pun harus bertumbuh dalam level kekudusan kita. Karena sifat utama Roh Kudus adalah kekudusan. Tahun ini menjadi tahun saat kita semua ditantang untuk naik ke loteng atas, mengejar kepenuhan Roh Kudus yang sudah Tuhan janjikan, sebuah level kepenuhan yang pastinya jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Karena sejauh mana level kekudusan kita akan menentukan sebesar apa kepenuhan yang akan kita terima. Oleh karena itu, mulailah untuk terus mengejar kekudusan itu dan berjuang agar dapat bertumbuh di dalamnya. Mari kita pangkas segala kebiasaan lama kita yang membuat manusia roh kita sukar bertumbuh. Jadi anak-anak, yang diperlukan tahun ini adalah bahwa kita boleh bertumbuh di dalam kekudusan. Ya, karakter kita semakin hari semakin meningkat, level kita semakin hari semakin naik, dan kita boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Baik, ayat yang akan Burut berikan adalah di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8, akan Burut bacakan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi anak-anakku, mengapa kita perlu meningkatkan level kekudusan hidup kita? Karena Tuhan Yesus berkata bahwa orang-orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Melihat Allah bukan kemudian kalian akan naik ke surga nanti, tapi melihat Allah itu juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita tahu kalau kita melihat Allah? Jadi, melihat Allah itu yang seperti apa? Anak-anak, kalau kita sudah mulai peka dengan
Tuhan, maka kita bisa melihat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Di saat Tuhan menolong, saat kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami kesedihan, Tuhan datang menghibur, dan penyertaan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita. Ya, itu artinya kita bisa melihat Allah. Melihat Allah dalam setiap perbuatan, setiap kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Pengalamanmu dengan Tuhan itu adalah yang utama. Jadi anak-anak, baiklah di dalam tahun 2021 ini, mari semuanya kita mau mengubah kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk dengan menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang semakin hari semakin banyak. Ya, jadi mari kita tingkatkan level iman kita. Baik, demikian firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita akan akhiri ibadah kita saat siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan pertumbuhan iman dalam setiap kehidupan kami. Dan di tahun ini Tuhan, kami mau menambah-nambahkan di dalam hidup kami kebajikan, kemuliaan, kebaikan, kasih, kesabaran. Dan semakin hari kami boleh memiliki semakin banyak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena kami mau hidup kami bertumbuh di dalam Engkau. Roh Kudus, biarlah Engkau sendiri yang memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan iman kami. Sehingga kami dalam hidup kami menuju level kekudusan yang Tuhan kehendaki. Karena kami tahu ketika kami hidup kudus, kami boleh merasakan, kami boleh melihat Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap kami, dan biarlah firman-Mu itu bertumbuh, berbuah di dalam hati kami, dan menjadi pegangan hidup kami di sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang Burut sampaikan. Semoga menjadi berkat bagi kalian semuanya. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Shalom.